Gadis ini adalah Yu Qianling, tidak hanya cantik tetapi juga pemain game yang sangat terampil. Saat ini, Qianling sedang mencoba game baru yang diciptakan oleh Gusun. Dia dengan cepat memecahkan rintangan dan berhasil mencapai garis akhir. Layar menampilkan papan peringkat anggota terbaik. Melihat nama panggilan kue pilin bergelombang, Gusun bergegas mencarinya. Di bawah, Yu Qianling melihat tim Gusun menempati peringkat pertama. Dia bersorak gembira karena dia sudah lama menyukai pria itu. Ketika Gusun berlari turun untuk mencari, Qianling sudah pergi. Kedua orang itu melewatkan kesempatan untuk bertemu. Berganti adegan Gusun melewatkan kesempatan untuk masuk perusahaan Gutter meskipun dinasihati oleh teman-temannya. Dia merasa apa yang ingin dia lakukan di Gutter tidak akan disetujui. Di perusahaan tempat Qianling bekerja, dia memutuskan untuk mengajukan surat pengunduran diri yang membuat semua orang terkejut. Mereka semua ingin mengadakan pesta perpisahan tetapi dia merasa itu akan membuang waktu dan langsung pergi ke Departemen SDM untuk mengurus prosedur. Departemen SDM kesal dan memohon padanya untuk memikirkannya lagi. Tetapi Qianling telah memutuskan untuk berhenti agar bisa kembali ke kampus untuk menyelesaikan tugas akhir kelulusan. Di luar terdengar suara ribut-ribut. Kepala Departemen Bisnis nomor 9 dipecat karena selama lebih dari setengah tahun tidak menghasilkan produk apapun. Dan orang yang akan dibawa adalah seorang pemuda yang belum lulus kuliah, membuat dia tidak rela. Saat ini Gusun masuk. Dia adalah kepala departemen baru yang baru saja mereka bicarakan. Qianling tertegun melihat ketampanan pria itu. Ketika dia menoleh, Departemen SDM sudah mencap surat pengunduran dirinya. Dia mulai merasa menyesal dan menelepon teman-teman baiknya untuk mengeluh. Dia teringat 2 tahun lalu dalam sebuah kompetisi live action di luar ruangan. Hanya perlu mengalahkan 2 orang lagi, dia bisa merebut kembali peringkat pertama dari Gusun. Kedua temannya sudah kelelahan dan menyuruhnya untuk menembak mereka. Tiba-tiba bayangan seseorang melintas, Qianling mengejar tetapi dieliminasi oleh Gusun. Dia merasa dia tidak bermoral karena menyerang rekan satu timnya untuk mendapatkan nyawa. Sementara itu, Qianling masih bingung dan terpana dengan ketampanannya. Jiang Junan memuji bahwa dia cantik dan pintar tetapi dia tidak peduli, hanya merasa sangat tidak bermoral. Kembali ke masa kini, Gusun dan semua orang di Dewan Direksi mengadakan pertemuan tentang proyek baru. Jika kali ini dia tidak mendapat dukungan dari setengah anggota, dia harus mengundurkan diri secara otomatis. Dan lawan terberat Gusun adalah manajer Jiang Yishi, orang yang selalu memimpin dalam persetujuan proyek. Di warung game, semua orang yang melihat Qianling datang memanggilnya Master. Namun, di papan peringkat saat ini, orang dengan nama panggilan tersadar sendiri dengan terang-terangan merebut peringkat pertamanya. Setelah beberapa saat mengetik dengan cepat, dia berhasil merebut kembali posisi juara. Ingin pergi, tetapi melihat Gusun juga ada di sini. Qianling datang untuk menyapa tetapi saat ini dia sedang memakai headset sehingga tidak memperhatikan. Melihat dia menjatuhkan kotak koin, dia membungkuk untuk mengambilnya, tetapi ketika dia menoleh, dia sudah menghilang. Saat ini, seseorang dengan nama panggilan kampus Hung mengirim pesan mengajak dia untuk login dan bermain bersama. Qianling awalnya ingin menolak tetapi akhirnya setuju dengan syarat dibayar, dan nick kampus Hung itu ternyata adalah Gusun. Sebelumnya dia tidak suka bermain game tembak-menembak, tetapi selama ada Nuomi Xiao Ma Hua Quen Peson, dia otomatis hadir meskipun tidak tahu siapa itu. Seketika itu juga Qianling menerima notifikasi transfer uang dari kampus Hung, dia ingin menyewa 10 jam darinya. Melihat Nuomi Xiao Ma Hua bertindak brutal hari ini, setelah ditanya dia mengetahui bahwa dia sedang patah hati, membuat kampus Hung bersedih. Namun, ketika mendengar itu hanyalah cinta sepihak yang dia rasakan untuk Rush di hatinya. Akhirnya Gusun pun merasa lega, tanpa tahu pria itu adalah dirinya. Gusun menyarankan agar dia mengubah dirinya menjadi tipe gadis anggun yang lemah lembut karena kebanyakan pria straight menyukai tipe itu. Dan teman-temannya juga mengerti niatnya agar Nuomi Xiao Ma Hua ditolak oleh orang itu. Keesokan harinya mereka bertemu lagi di bus. Qianling datang untuk menyapa tetapi Gusun hanya menjawab acuh tak acuh. Setelah itu, mereka kembali berkirim pesan melalui nickname ingin melihat foto masing-masing tetapi tidak ada yang berani mengirim foto asli mereka. Begitulah, mereka berulang kali melewatkan kesempatan dan berpapasan satu sama lain. Hari ini adalah hari pengumuman peringkat mingguan dan yang berada di posisi pertama adalah nama tidur sampai bangun sendiri milik Qianling. Dengan cepat dia menerima pesan dari orang asing dengan nick ikan mendengar angin yang ingin memesan gambar rancangan dengan harga 10 kali lipat. Karena meninggalkan beberapa barang di kantor, Qianling pun datang untuk mengambilnya. Kali ini dia memutuskan akan meninggalkan kesan mendalam pada Gusun dan berpakaian seperti yang dikatakan kampus Hung, namun sayangnya ketika masuk lift rambutnya malah terjepit di sana. Melihat itu Gusun datang membantu dan tahu bahwa dia sudah berhenti bekerja di sini. Mengira dia sudah terkesan padanya, Qianling nekat ingin meminta kembali bekerja di sini. Tetapi sebelumnya perusahaan tidak merekrut kembali karyawan lama, Suster Ren harus melapor terlebih dahulu ke atasan. Saat ini karakter baru dalam game mengalami bug. Mereka sedang mencari cara untuk memperbaikinya. Tepat pada saat itu Gusun lewat dan menemukan penyebabnya.
Meskipun demikian, manajer Jiang masih tidak puas dan merasa dia hanya beruntung saja. Suster Ren menelepon untuk memberitahu Qianling bahwa para atasan tidak setuju dia kembali karena perusahaan bukanlah pasar. Meskipun begitu, dia tetap memutuskan untuk mengajukan lamaran lagi. Selama bekerja di gedung ini, di perusahaan manapun dia berada, itu tidak masalah. Malam itu, Yin Sui menyuruhnya agar ingat datang ke aula untuk berlatih nanti. Qianling dengan gembira berlari ke sana, mengira orang yang sedang menari itu adalah temannya. Dia pun berceloteh panjang lebar lalu menepuk pahanya. Tak disangka, ternyata itu adalah Gusun yang membuatnya tertegun. Dia menyadari bahwa dia adalah orang yang tidak bermoral 2 tahun lalu dan kemudian pergi. Malam itu mereka bertemu lagi di dunia maya. Melihat dia masih memuja Cruz itu, dia marah dan menembak semua musuh lalu memenangkan posisi teratas. Keesokan harinya Qianling pergi ke tempat rekrutmen dan menerima telepon dari Suster Ren. Manajer Xiang menyuruhnya kembali ke perusahaan segera, gajinya akan naik 3.000 lebih dari sebelumnya. Sekembalinya, dia berlatih tarian singa bersama Yin Sui untuk mengulang ujian olahraga sekolah. Kebetulan Gusun dan Jiang Junnan juga ada di sana. Dia membuat rencana agar dia dan Gusun berada dalam satu kelompok dan meminta Yin Sui untuk mengajak Jiang Junnan pergi. Memikirkan tingkahnya hari ini, dia tidak mengerti mengapa Qianling yang lincah dan suka kehidupan outdoor 2 tahun lalu sekarang bersikap lemah dan dibuat-buat seperti ini. Keesokan harinya di kantor, tahu Suster Ren akan pergi ke ruang 9 membawa dokumen, dia bersemangat membantu. Memikirkan taktik gadis manis yang dikatakan Kampus Hung, Qianling bertekad mengikutinya untuk menciptakan kesan. Namun, hal itu membuat Gusun tidak senang sehingga dia bahkan tidak mau melirik sedikit pun lalu menyuruhnya pulang. Setelah berjalan 2 langkah, dia merasa tertahan. Dia berpikir dalam hati Gusun menahannya, padahal kenyataannya tali bajunya tersangkut. Setelah seharian bekerja hingga larut malam, gambar rancangan Qianling selesai tetapi dikritik habis-habisan oleh Wei Han. Malam itu dia terus membangun kembali citra karakter tetapi benar-benar buntu. Qianling mengirim pesan kepada Kampus Hong untuk meminta saran darinya. Di sisi lain, Gusun telah menemukan identitas orang dengan nickname yang memiliki grafis super indah. Dia adalah Wei Han yang bekerja di perusahaan dan merupakan tangan kanan Jiang Yishi. Permainan gaya Journey to the West yang lalu diprakarsai oleh Wei Han. Tetapi mungkin karena lingkungan kerja tidak dapat dikembangkan, jadi gagal. Malam itu, mereka berdua membuat janji untuk berbicara dengan Wei Han dan memujuknya. Jika kali ini proyek Gusun berhasil, dia akan mengundang Wei Han untuk bekerja. Saat jam makan siang, semua orang mulai mengobrol. Ketika membahas kehidupan cinta Gusun, Xiao Bai merasa dia belum pernah terlibat dengan gadis manapun. Dan Nuomi Xiao Ma Hua Bangkuai Chou Nha adalah orang pertama yang menarik perhatiannya. Tiba-tiba layar semua orang diretas dan menjadi gelap, dan itu adalah karya yang dibuat oleh Gusun. Malam itu, ketika Qianling sedang bermain dengan seekor anjing di jalan, Gusun datang. Dia segera berpura-pura lemah dan mengatakan bahwa dia takut anjing. Saat itu, sebuah mobil melaju kencang, Qianling buru-buru memeluk anjing itu, dan Gusun juga berlari untuk menggendong orang dan anjing itu ke dalam. Apa yang dia lakukan bukanlah untuknya, tetapi hanya takut anjing itu akan tertabrak. Setelah itu, dia pergi makan malam bersama Jiang Junnan. Jiang Junnan menyarankan agar dia menemui orang itu, mengatakan dia sudah menyukai Nuomi Xiao Ma Hua Bangkuai Chou Nha sejak lama. Jika tidak menunggu sampai cinta bersemi, Nuomi Xiao Ma Hua Bangkuai Chou Nha akan diambil orang. Dia menyarankan mereka berdua sudah memasuki usia senja. Tepat pada saat itu, melihat Qianling datang, Jiang Junnan segera memanggilnya untuk duduk bersama. Kebetulan saat ini dia mendapat telepon dan meninggalkan mereka berdua. Meskipun dia mengatakan apapun, Gusun tidak terlalu peduli sehingga Qianling mencari alasan untuk pergi lebih dulu. Di luar ada bulan sabit ganda, dia segera memotretnya lalu mengirimkannya kepada Kampus Hung. Tahu Nuomi Xiao Ma Hua Bangkuai Chou Nha ada di sini, dia berlari mencarinya tetapi tidak menyangka itu adalah gadis yang baru saja diusirnya secara halus. Melihat Gusun di sana, Qianling curiga dia adalah Kampus Hung. Baru saja hendak pergi ke sana, dia menerima pesan bahwa bulan sabit ganda sedang trending, dia pun merasa lega. Keesokan harinya di kantor, gambar rancangan Qianling telah terpilih. Dia dan Kampus Hung membuat janji bertemu pada Sabtu malam. Hal ini membuat dia tanpa sadar tersenyum dan diketahui oleh Jiang Junnan. Malam itu mereka berdua bertemu lagi di lapangan latihan tari. Melihat pakaiannya hari ini tidak ada bedanya dengan datang untuk melawak membuat dia merasa bosan. Saat itu Qianling tersandung tetapi Gusun tetap bersikap dingin. Jadi dia mencari alasan untuk kabur. Siapa sangka, saat berdiri dia kehilangan keseimbangan dan langsung terduduk di dalam ember lalu meluncur ke bawah. Gusun melihat itu lalu berlari untuk menahan, tidak lupa menyuruhnya untuk periksa lagi dan periksa juga otaknya. Keesokan harinya, gambar rancangan Qianling dipuji oleh semua orang. Huang Jie sedang menyelidiki apakah departemennya akan mendapat bonus, lalu Jiang Yishi datang mendesak semua orang tentang masalah proyek. Kali ini mereka tidak boleh membiarkan Departemen 9 mendahului mereka. Hari pengajuan proyek telah tiba, kedua belah pihak secara bergiliran menyampaikan laporan mereka. Berkat kata-kata Nuomi Xiao Ma Hua Bangkuai Chou Nha saat bermain game,
Gusun memikirkan ide untuk proyek tersebut dan berhasil terpilih. Setelah pertemuan, Wei Han juga membawa surat pengunduran diri untuk diserahkan kepada Jiang Yishi. Gusun dan semua orang di Departemen 9 juga berkemas untuk pindah ke ruang kerja baru. Malam itu, seluruh tim merayakan karena Qianling kembali bekerja. Saat ini, tim Gusun juga datang dan mereka mengajak untuk makan bersama. Mereka berdua kembali memulai percakapan di dunia maya. Melihat Nuomi Xiao M. Ahua Bang Kuai Chowen Ha pamer sedang makan dengan rekan kerja baru, sedangkan Qianling selalu memegang ponsel. Dia mulai curiga dia adalah Nuomi Xiao M. Ahua Bang Kuai Chowen Ha dan menyelidikinya. Namun Qianling takut Gusun berpikir dia hanya bermain pukul-pukul dan bunuh-bunuh sepanjang hari, jadi dia tidak mengatakan yang sebenarnya. Setelah itu, mendengar Nuomi Xiao M. Ahua Bang Kuai Chowen Ha mengatakan dia dan Cruz sedang menjadi rekan kerja, dia menjadi cemburu dan tidak mau bicara lagi. Melihat Gusun berdiri, dia segera mengejar dan meminta diantar pulang. Qianling ingin memancing pembicaraan tetapi dihentikan olehnya. Jika tidak tahu harus bicara apa, dia bisa diam. Keesokan harinya Luo Tuo LC bertanya tentang perkembangan Gusun dan Nuomi Xiao M. Ahua Bang Kuai Chowen Ha. Dia segera mengirim pesan mengajak dia datang ke restoran tempat dia makan, tetapi dia menolak. Pada malam tahun baru, Qianling melihat Gusun juga ada di sini. Melihat Nuomi Xiao M. Ahua Bang Kuai Chowen Ha mengunggah foto dirinya, dia yakin dia ada di sini lalu berlari mencari tetapi sekali lagi mereka berdua berpapasan. Luo Tuo Ece tahu Nuomi Xiao M. Ahua Bang Kuai Chowen Ha ada di sini, menyuruh Gusun untuk memanggilnya. Tetapi dia tidak berani mengakui bahwa dia menyukainya, jadi dia tidak memanggilnya. Keesokan harinya adalah hari ujian tari barongsai, tetapi Qianling masih mengenakan gaun putri. Guru penguji mengingatkan dan mengancam jika kali ini dia gagal lagi, dia harus tinggal di kelas dan tidak diizinkan mengulang. Qianling mulai bertele-tele agar Gusun membantunya membawa kepala barongsai. Saat sedang ujian, tiba-tiba dia tidak berganti arah melainkan berputar-putar lalu lari keluar. Setelah itu dia berlari memeluk kaki Gusun, membuat dia tidak berdaya. Gusun hendak makan siang, lalu Nuomi Xiao M. Ahua Bang Kuai Chowen Ha menyarankan sebuah kedai mie yang sangat enak, dan lebih enak jika ditambah cabai dan sayuran beraroma. Ketika tahu kampus Hung tidak suka makan sayuran beraroma, dia langsung menertawakannya. Seketika dia sudah berada di kedai mie itu dan memesan banyak sayuran beraroma. Kebetulan saat itu Qianling melihatnya. Dia berpikir bahwa mereka berdua suka makan sayuran beraroma yang sama. Nanti jika menikah akan punya kesamaan. Setelah itu dia masuk ke kedai dan memesan 2 porsi cabai dan sayuran beraroma sekaligus. Melihat Qianling menatapnya, dia merasa jengkel lalu pergi lebih dulu. Temannya Yin Sui menemukan kartu mahasiswa, mengira itu milik Gusun lalu memberikannya kepada Qianling dan mengatakan itu adalah kesempatan emas. Qianling mengejar dia untuk mengembalikannya lalu mengambil kesempatan untuk meminta WeChat ID. Melihat Gusun mengeluarkan ponselnya, Qianling gembira tetapi kemudian terkejut karena dia mengeluarkan ponselnya hanya untuk menerima panggilan. Tepat pada saat itu, seorang teman lain berlari menghampiri karena kartu itu miliknya dan nama di atasnya adalah Gu Xiaobang Tiu Benye. Setelah itu dia bertanya apakah dia ingin WeChat ID-nya, membuat Qianling tidak tahu harus berbuat apa. Xiaobang mengira Gusun adalah pacarnya, tetapi dia malah berbalik bertanya kepada Jiang Junan apakah dia sudah berganti pacar, membuat Qianling terdiam. Sekembalinya, Qianling tampak kehilangan semangat dan memutuskan mulai sekarang dia tidak akan berpura-pura lagi, tetapi harus menjadi dirinya sendiri. Keesokan harinya dia mengajukan ide baru tentang desainnya yang sangat kental dengan nuansa Tiongkok, tetapi langsung ditolak oleh spesialis baru. Secara kebetulan dia bertemu Wei Han. Dia sangat menghargai gambar rancangan Qianling dan menyatakan niatnya agar dia mencoba peruntungannya di Departemen 9. Dia mulai merancang desain untuk karakter baru Gusun, tetapi dilihat oleh kepala tim itu. Dia mencuri ide Qianling dari jauh lalu mengirimkannya lebih dulu kepada Gusun. Saat dia mengirimnya, koneksi internetnya terputus, dia pun terpaksa copy lalu membawanya ke ruangan Gusun. Namun, saat ini waktu sudah habis dan lamaran pekerjaan dari orang sebelumnya sudah terkirim, jadi dia ditolak. Gadis ini adalah Yu Qianling, tidak hanya cantik tetapi juga seorang gamer yang sangat hebat. Saat ini Qianling sedang mencoba game baru yang dibuat oleh Gusun. Dia dengan cepat melewati rintangan dan berhasil mencapai garis finish. Layar menampilkan papan peringkat anggota terbaik. Melihat nickname Nuomi Xiao M. Ahua Bang Kuai Chowen Ha, Gusun buru-buru berlari mencari. Di lantai bawah, Yu Qianling melihat tim Gusun berada di peringkat pertama. Dia bersorak gembira karena dia sudah lama menyukainya. Ketika Gusun berlari turun mencari, Qianling sudah pergi. Mereka berdua terus melewatkan kesempatan untuk bertemu. Hal-hal yang ingin dia lakukan, pihak Water tidak akan setuju. Di perusahaan tempat Qianling bekerja, dia memutuskan untuk mengajukan surat pengunduran diri, membuat semua orang terkejut. Mereka semua ingin mengadakan pesta perpisahan, tetapi dia merasa itu buang-buang waktu dan langsung pergi ke Suster Ren untuk mengurus prosedur. Suster Ren marah dan memohon dia untuk memikirkannya kembali. Tetapi Qianling sudah memutuskan untuk berhenti agar bisa kembali ke kampus dan menyelesaikan tugas akhir. Di luar terdengar keributan. Kepala departemen dari Departemen Bisnis 9 dipecat
dipecat karena selama lebih dari setengah tahun tidak menghasilkan produk apapun. Dan orang yang akan ditempatkan di sana adalah seorang pemuda yang belum lulus kuliah, membuat dia tidak rela. Saat ini Gusun melangkah masuk. Dia adalah kepala departemen baru yang baru saja mereka sebutkan. Yu Qianling tertegun oleh ketampanannya, hingga saat dia berbalik, Jiang Junnan sudah mengecap formulir cuti kerjanya. Dia mulai merasa menyesal dan menelepon teman-teman dekatnya untuk mengeluh. Teringat 2 tahun lalu dalam kompetisi realitas hidup di luar ruangan. Hanya perlu mengalahkan 2 orang lagi dia sudah bisa merebut kembali peringkat pertama dari tangan Gusun. Kedua temannya juga sudah kehabisan tenaga dan menyuruhnya untuk menembak mereka. Tiba-tiba, sesosok bayangan melintas, Yu Qianling mengejar tetapi disergap oleh Gusun. Dia menganggapnya tidak bermoral saat menyerang rekan satu tim demi mendapatkan nyawa. Sementara itu Yu Qianling saat ini masih linglung terpesona oleh ketampanannya. Jiang Junnan memuji dia cantik dan cerdas tetapi dia tidak peduli, hanya merasa tidak bermoral. Kembali ke masa kini, saat ini Gusun dan semua orang di Dewan Direksi rapat tentang proyek baru. Jika kali ini dia tidak mendapat dukungan dari separuh anggota, dia harus mengundurkan diri secara otomatis. Sedangkan saingan berat Gusun adalah Bos Jiang, orang yang selalu memimpin dalam menyetujui proyek. Di cafe game, semua orang melihat Yu Qianling datang dan memanggilnya Master. Namun, di papan peringkat saat ini orang dengan nickname Zixing secara terang-terangan merebut peringkat satunya. Setelah sesaat mengetik dengan cepat, dia berhasil merebut kembali posisi juaranya. Hendak pergi, dia melihat Gusun juga ada di sini. Yu Qianling datang untuk menyapa tetapi saat ini dia sedang memakai headset sehingga tidak menyadarinya. Melihat dia menjatuhkan kotak koin, dia berjongkok untuk memungutnya, tetapi saat dia berbalik, dia sudah menghilang. Saat ini, seseorang dengan nickname siswa tampan mengirim pesan mengajaknya login untuk bermain bersama. Yu Qianling hendak menolak tetapi akhirnya setuju dengan syarat dibayar. Padahal nick siswa tampan itu adalah Gusun. Selama ini dia tidak suka bermain game tembak-menembak tetapi begitu ada Nuomi Xiaomahua, dia otomatis hadir meskipun tidak tahu itu siapa. Seketika Yu Qianling menerima pemberitahuan transfer uang dari siswa tampan, dia ingin menyewa 10 jam darinya. Melihat Nuomi Xiaomahua bertindak brutal hari ini, dia bertanya-tanya dan mengetahui bahwa dia sedang patah hati, membuat siswa tampan sedih. Tetapi ketika mendengar itu hanyalah cinta tak berbalas yang dia rasakan untuk idola prianya, akhirnya Gusun bisa bernapas lega, tanpa tahu pria itu adalah dirinya. Gusun menasihatinya agar mengubah dirinya menjadi tipe gadis anggun yang lemah lembut karena kebanyakan pria straight menyukai tipe itu. Sementara teman-temannya juga menyadari maksudnya adalah agar Nuomi Xiaomahua ditolak oleh pria itu. Keesokan harinya mereka bertemu lagi di bus. Yu Qianling datang untuk menyapa tetapi Gusun hanya menjawab acuh tak acuh sekadar formalitas. Setelah itu, keduanya saling berkirim pesan melalui nickname ingin melihat foto satu sama lain, tetapi tidak ada yang berani mengirim foto aslinya. Begitu saja, mereka berulang kali melewatkan kesempatan dan saling berpapasan. Hari ini adalah hari pengumuman papan peringkat mingguan dan yang menempati posisi pertama adalah nickname tidur sampai terbangun sendiri milik Yu Qianling. Dengan cepat dia menerima pesan dari orang asing bernik ikan mendengar angin yang ingin memesan gambar dengan harga 10 kali lipat. Karena lupa beberapa barang di kantor, Yu Qianling datang mengambilnya. Kali ini dia memutuskan untuk meninggalkan kesan mendalam pada Gusun dan berdandan seperti yang dikatakan siswa tampan, namun nasib sial menimpa saat masuk lift rambutnya malah tersangkut di sana. Melihat hal itu Gusun datang membantu dan mengetahui dia telah berhenti bekerja di sini. Yu Qianling mengira dia telah terkesan padanya dan berani meminta untuk kembali bekerja di sini. Namun selama ini perusahaan tidak mempekerjakan kembali orang lama. Jiang Junnan harus melaporkan terlebih dahulu kepada atasan. Saat ini karakter baru dalam game mengalami bug. Mereka sedang mencari cara untuk memperbaikinya. Tepat pada saat itu Gusun lewat dan menemukan penyebabnya. Meskipun begitu, Bos Jiang tetap tidak terima dan merasa dia hanya beruntung saja. Jiang Junnan menelepon untuk memberitahu Yu Qianling bahwa para bos tidak setuju dia kembali karena perusahaan bukanlah pasar. Meskipun begitu, dia tetap memutuskan untuk mengajukan lamaran lagi. Selama bekerja di gedung ini, dia tidak masalah bekerja di perusahaan manapun. Duo Yin Sui menyuruhnya nanti ingat datang ke aula untuk latihan. Yu Qianling berlari riang gembira mengira orang yang menari adalah temannya. Dia langsung berbicara tanpa henti lalu menepuk paha. Tak disangka itu adalah Gusun, membuatnya tertegun. Dia menyadari dia adalah si tidak bermoral dari 2 tahun lalu pergi. Malam itu keduanya bertemu lagi di dunia maya. Melihat dia masih memikirkan idola pria itu, dia marah, menembak semua musuh lalu memenangkan posisi teratas. Keesokan harinya Yu Qianling datang ke tempat rekrutmen. Dia kembali menerima telepon dari Jiang Junnan. Bos Jiang menyuruhnya kembali ke perusahaan segera, gaji akan dinaikkan 3.000 dibandingkan sebelumnya. Sekembalinya, dia dan Yin Sui berlatih tari barongsai untuk mengulang ujian olahraga sekolah. Kebetulan Gusun dan Jiang Junnan juga ada di sini. Dia menyusun rencana agar dia dan Gusun satu kelompok dan menyuruh Yin Sui datang membawa Jiang Junnan pergi. Mengingat penampilan dia hari ini,
Dia tidak mengerti Yu Qianling yang agresif di game realitas luar ruangan 2 tahun lalu sekarang bersikap lemah lembut palsu seperti itu. Keesokan harinya di perusahaan, mengetahui Jiang Junan akan datang ke ruang 9 membawa dokumen, dia dengan antusias membantu. Teringat tipuan gadis lemah lembut yang dikatakan siswa tampan, Yu Qianling bertekad mengikutinya untuk menciptakan kesan. Namun, hal itu membuat Gusun tidak senang sehingga dia bahkan tidak meliriknya dan menyuruhnya pergi. Gusun ingin mengajak Yu Qianling ke ruang bisnis 9 tetapi ditolak olehnya. Dia merasa dia benar-benar cocok dengan Cipo A karena melalui karakter yang dia gambar ulang benar-benar sangat bagus. Masalah karakter dalam game Shielu telah bocor keluar, tetapi Gusun benar-benar ingin mengubah karakter dengan citra yang lebih unik dari sebelumnya. Oleh karena itu, dia sangat ingin Yu Qianling bisa pindah ke ruang bisnis 9. Tetapi meskipun dia berkata apapun, dia tetap menolak. Berpindah adegan Gusun membantu Yu Qianling membawakan kandang anjingnya. Mengira itu sederhana, dia menyuruhnya pulang lebih dulu agar dia yang melakukannya, tetapi dia mondar-mandir sampai malam masih belum selesai. Karena hujan deras, Yu Qianling hanya bisa turun memayungi Gusun agar dia bisa menyelesaikannya untuknya. Mengambil kesempatan ini Gusun berkata bahwa dia berharap dia bisa datang ke ruang bisnis 9. Tetapi ketika dia berbalik, dia sudah pergi entah sejak kapan, hanya meninggalkan payung beserta penolakan. Sesampainya di rumah, Yu Qianling memberitahu semua orang bahwa ada yang ingin mengundangnya melukis konsep asli Cipo A, tetapi sama sekali tidak tahu Gusun juga ada di grup ini. Yu Qianling sedang bingung mengenai masalah ini karena dia takut kemampuannya tidak cukup akan memperlambat kemajuan semua orang. Xiao Mai telah menggunakan trik provokasi untuk membantu Gusun, berharap Yu Qianling bisa datang ke ruang bisnis 9. Namun dia mengatakan karena suka Gusun, dia baru mencari tahu tentang Cipo A. Yu Qianling mengagumi Gusun sejak dia masuk ke perusahaannya dan ingin membuat judul game Cipo A yang pertama. Melihat itu, Gusun lalu menyemangatinya untuk mencobanya sekali. Meskipun itu berhasil atau gagal, itu tetaplah pengalaman dalam hidup. Dalam perkembangan lain, Chen Xingyi dan Bos Jiang bersama-sama merayakan wawancara mereka berdua. Melihat dia berkali-kali takut, dia berharap dia terus berusaha, jangan mundur saat melihat kesulitan. Mendengar itu, Xingyi mengira dia telah melihat surat pengunduran dirinya. Pindah adegan Gusun makan paha ayam merasa sangat enak karena tahu Yu Qianling demi dirinya jadi tertarik pada Cipo A. Ketika dia keluar, dia melihat Yu Qianling kesal karena kurir sudah mengirim barangnya tetapi tidak terlihat. Setelah mereka berdua memeriksa kamera, baru tahu Gusun salah mengambil barangnya. Karena barangnya diantar ke area yang salah, dia mengira itu barangnya. Yu Qianling menyuruh Gusun mencari kotak bungkus di tempat sampah agar dia kumpulkan. Untuk ganti rugi, Gusun berjanji dia akan mengumpulkan satu set lengkap untuknya, tetapi sebagai gantinya dia harus mempertimbangkan kembali tawarannya. Di sisi ini Xingyi dan Bos Jiang kembali, tiba-tiba seseorang menyerbu datang tetapi Xingyi dengan mudah mengatasinya. Hal ini membuat Bos Jiang terkejut karena tidak percaya dia bisa bela diri. Keesokan harinya Gusun menyuruh Bos Jiang menghabiskan semua porsi yang dia beli untuk melengkapi set lengkap bagi Yu Qianling. Setelah itu dia bahkan meminta ibu petugas kebersihan untuk membantu memakannya lalu membagikannya kepada semua orang. Setelah mengumpulkan set lengkap karakter, Yu Qianling merasa Gusun juga benar-benar sangat berhati. Dia mencari Bos Gu menggunakan suratnya berharap bisa bekerja di ruang bisnis 9 tetapi ditolak olehnya. Meskipun Yu Qianling berkata apapun, dia tetap menyuruhnya pergi. Setelah berkali-kali diganggu olehnya, Bos Jiang mengatakan dia bisa menyelesaikan semua ide ruang bisnis 9 maka dia akan menyetujui permintaannya. Saat ini Gusun sedang bermain game, Yu Qianling datang mengatakan Bos Jiang telah menyetujui permintaannya. Takut Yu Qianling menemukan nickname karakternya di grup chat, dia mendorongnya ke dinding. Tepat saat ini Jiang Junan masuk, meredakan suasana tegang mereka berdua. Pindah adegan Yu Qianling tanpa sengaja menumpahkan air ke tubuh Gusun. Saat ini bertemu dengannya lagi membuat perasaannya sangat campur aduk. Sekembalinya ke rumah, baik saat bekerja maupun tidur, dia selalu teringat momen pagi mereka berdua. Barulah saat keduanya hampir bersentuhan, Yu Qianling tersentak sadar kembali. Tepat saat ini dia menerima telepon mengatakan dia sudah punya SIM tetapi saat ini dia berada di provinsi lain sehingga harus kembali mengambilnya sendiri. Kembali ke kampung halaman, tetangga masa kecil Yu Qianling bertanya apakah dia sudah punya pacar dan apakah dia adalah tipe pria yang dia sukai. Seketika dia menceritakan hal ini kepada semua orang di grup membuat Gusun mengira dia telah dilamar. Mengetahui mereka berdua cukup akrab saat itu, dia berpikir mereka adalah teman masa kecil. Takut dia akan merebut Yu Qianling, Gusun berkata jika dia bertanya, dia harus bilang dia sudah punya pacar. Dalam keadaan mendesak, dia akan meneleponnya untuk berpura-pura menjadi pacarnya. Baru selesai bicara, Tang Xin sudah menanyakan dia tentang masalah ini. Hal ini membuat Yu Qianling malu menjawab dan Gusun pun sangat khawatir. Mengira Yu Qianling ingin pulang bersamanya,
Gusun sudah berniat mencarinya tetapi tidak tahu rumahnya di mana. Gusun mengajak Jiang Junan ke rumahnya untuk bermain game tetapi dia malah tidak ada mood. Keduanya membicarakan Tang Xin, mengira dia adalah orang yang tidak baik. Dia mengirim pesan ingin mengajak Yu Qianling jalan tetapi dia mengatakan sedang makan dengan kelompok Tang Xin, membuatnya kesal. Setelah itu Gusun mengirim link untuk memeriksa apakah Tang Xin diam-diam menyukai Yu Qianling. Hal pertama adalah melihat Tang Xin sering mengintip Yu Qianling membuat Gusun teringat bahwa dia juga sering mengintipnya. Hingga saat berdekatan, Tang Xin juga merasa sangat canggung. Hal ini mirip dengan yang ada di link yang Gusun kirimkan, membuat Yu Qianling bingung harus berbuat apa. Gusun menyuruhnya mengirim nomor telepon kepadanya, jika ada hal darurat dia akan datang menyelamatkannya. Duo Gusun berpura-pura menjadi pacar menelepon Yu Qianling, dia cepat-cepat pulang membuatnya malu. Sedangkan dia senang. Sesampainya di gerbang, Tang Xin menyuruhnya melakukan video call dengan Gusun agar dia bisa tenang. Tetapi karena rahasianya terbongkar, dia tidak tahu harus berbuat apa. Melihat dia tidak mengangkat, Tang Xin mengira dia adalah gamer dan menyuruhnya putus. Begitu sampai di rumah, orang tuanya saat tahu dia adalah gamer langsung tidak setuju. Keesokan harinya Gusun melihat Yu Qianling sudah kembali. Dia berinisiatif datang membawakan barangnya. Hal ini membuat dia merasa Gusun agak aneh. Dalam rapat, Yu Qianling menerima kabar ruang bisnis 9 akan rapat pukul 10. Huang Jie mengingatkannya jika saat itu rapat bos Jiang belum selesai, carilah cara untuk pergi. Dalam rapat ruang bisnis 9, semua orang menyebut Yu Qianling tetapi dia terus mencatat dan tidak menyadari semua orang memperhatikannya. Fansin segera menyulitkan Yu Qianling, memintanya untuk menyajikan citra karakter baru. Tetapi karena belum punya pengalaman, dia ingin berkreasi berdasarkan karakter lama. Melihat itu, Jiang Junan maju berbicara membantunya dan Gusun juga menyetujui hal ini. Segera setelah itu Fansin mengingatkan Yu Qianling agar memperhatikan ide-ide, jangan bertindak sesuai kemauannya sendiri. Melihat dia dimarahi, Gusun sedikit merasa kasihan. Setelah itu dia mendatangi Suseng memberikan dia rencana proyek, ingin dia bergabung ke ruang bisnis 9. Keesokan harinya Yu Qianling mempresentasikan karakter yang sudah dia perbaiki. Namun Fansin langsung mengkritiknya, mengatakan desainnya tidak memenuhi syarat dan ingin orang lain menggantikannya. Tidak bisa membantunya berbicara, Gusun hanya bisa menyuruhnya memperbaiki desain ini. Dalam perkembangan lain, Su Zeng mendatangi bos Jiang, ingin dia setuju agar dia pindah ke ruang bisnis 9. Tetapi bos Jiang tidak ingin dia bekerja yang tidak bisa diselesaikan. Su Zeng memintanya memberinya waktu 1 tahun agar dia bisa menekuni hal ini, sehingga dia hanya bisa enggan setuju. Setelah itu Suseng membawa revisi mendatangi Gusun, ingin menjadi spesialis rencana utama ruang bisnis 9. Malam itu Gusun mengirimkan Yu Qianling daftar pujian bagi kreator karakter, di dalamnya ada namanya. Hal ini membuatnya teringat komentar yang dia dapat pagi ini, sehingga dia mengeluarkan video miliknya untuk belajar pengalaman. Keesokan harinya bos Jiang sengaja memindahkan rapat ke pagi hari untuk menyulitkan Yu Qianling, tidak mengizinkannya ikut rapat di ruang 9. Setelah sampai di sana, dia langsung dicela oleh Fansin yang bahkan tidak peduli dengan alasannya. Pindah adegan dia datang ke ruang buku untuk mencari buku tentang peningkatan kemampuan mendesain karakter tetapi malah direbut oleh Gusun. Dia akan setuju meminjamkannya dengan syarat dia harus menjadi sopirnya, tetapi dengan kemampuan menyetir yang lebih lambat dari kura-kura, membuat Gusun sedikit ketakutan. Sampai di perusahaan dia meminta Wei Han membantunya memberi masukan tentang desain ulang karakter utama. Dia sudah mencoba banyak senjata tetapi belum melihat yang cocok dengan karakter. Mendengar itu, dia langsung menyuruhnya merujuk pada senjata kuno Wang Lin, hanya dalam seminar hari ini. Tetapi akan sulit mendapatkan tiket tepat saat Gusun lewat mendengar hal ini. Setelah itu Gusun mendatangi Profesor Wang untuk berterima kasih atas bimbingannya. Tetapi tujuan utamanya datang ke sini adalah untuk meminta 1 tiket seminar darinya hari ini. Dia ingin sedikit meningkatkan pengetahuan untuk rekan kerjanya sehingga dia menyetujui hal ini. Ketika seminar akan segera dimulai, Yu Qianling ingin membeli tiket tetapi karyawan di sana mengatakan tiket sudah habis terjual sehingga dia tidak bisa masuk. Ketika Gusun berniat memberikan tiket kepada Yu Qianling, Su Sheng melangkah datang mengatakan dia sudah meminta temannya mengaturkan untuknya, tetapi posisinya tidak terlalu bagus. Ketika karyawan mengaturkan posisi depan untuknya, Yu Qianling mengira ini adalah teman Su Sheng yang membantu dan berterima kasih padanya. Saat pulang karena hujan, Gusun berlari ingin mengantar Yu Qianling pulang tetapi Su Sheng tiba-tiba berlari datang merebut kesempatan ini darinya. Di mobil Su Sheng memberitahu dia posisi itu adalah Gusun yang telah mengaturnya untuknya. Tampaknya dia telah jatuh hati padanya karena Su Sheng melihat dia memperlakuin Yu Qianling sangat berbeda dengan orang lain. Sesampainya di rumah, Gusun marah lalu memberikan banyak tugas kepada Su Sheng. Tepat saat ini semua orang di grup mengirim pesan, Gusun mengetahui Yu Qianling sakit flu. Di sisi ini Yu Qianling menerima makanan, dia melihat mereka salah mengirim
mengirim ruangan. Ketika dia membawanya ke Gusun, tepat saat ini dia kembali dari membeli obat. Takut dia tahu, dia menyembunyikannya dan tanpa sengaja memeluknya. Setelah itu dia mendatangi Yu Qianling menyuruhnya datang ke ruangannya mengambil obatnya untuk diminum. Ia tahu lokasi talk show itu diatur olehnya dan obat ini juga baru saja dibelikan olehnya. Sesampainya di rumah, ia entah mengapa ia kembali tahu ia masuk angin lalu menduga hot boy sekolah itu adalah dia. Pagi harinya ia mengirim pesan pada hot boy sekolah lalu menemukan ia sedikit mirip dengannya lagi. Menurut Yu Qianling, ia lagi telah membelikan sarapan kesukaannya yang telah disiapkan untuknya. Di mobil Yu Qianling menemukan ia juga punya grup chat lalu curiga ingin berteman dengannya. Takut rahasianya terbongkar, ia membiarkan ia berteman dengan akun mimpi 900 juta pria. Dalam rapat Yu Qianling mengajukan desain karakter utama kali ini dengan senjata yang dapat berubah bentuk secara fleksibel membuat semua orang puas. Fansin yang melihatnya tidak berani menunjukkan desainnya. Di pesta ulang tahun perusahaan, Jiang Yishi melihat Yu Qianling yang cantik lalu memegang tangan dan merangkul bahunya untuk berfoto membuatnya tidak nyaman. Chen Xinyi sengaja bersikap centil agar Junnan memperhatikannya, tetapi pria itu tidak peduli. Hingga ia menabrak tiang, ia menahannya. Namun situasi canggung mereka berdua tepat dilihat oleh semua orang. Gusun merasa kesal saat melihat foto Jiang Yishi merangkul bahu Yu Qianling. Ia bertanya pada Junnan dan tahu Ren Tianjie adalah seorang stalker yang memiliki istri di rumah menunggu melahirkan. Mendengar itu Gusun berkata ia harus menjemput istri pria itu ke pesta. Saat itu Yu Qianling sedang mabuk dan berjalan, Tianjie yang melihatnya langsung mendekatinya. Tepat saat itu Gusun muncul dan meninjunya. Dalam perjalanan pulang Yu Qianling yang tahu Gusun adalah hot boy sekolah marah lalu pergi. Di mobil Gusun mengakui ia, Junnan, Xiao Mai dan Luo Tuo telah menipunya. Mendengar itu Yu Qianling tidak mau mendengar hal ini lalu pergi. Sesampainya di rumah melihat Gusun masih mengirim pesan, Yu Qianling langsung memblokirnya. Gusun menelepon Junnan untuk meminta bantuan tetapi digoda olehnya. Yu Qianling marah dan memarahi Gusun yang terkejut mendengarnya. Keesokan harinya Gusun beralasan menyerahkan laporan meminta semua orang mengirimkannya secara pribadi agar Yu Qianling membuka blokirnya. Ketika tahu camilan yang ia makan juga dibeli olehnya, ia langsung ingin muntah. Hari peringatan sekolah berlangsung, Gusun dan Yu Qianling masing-masing satu tim. Namun saat bersiap melempar bola, Gusun tiba-tiba meminta bertukar pihak. Takut Yu Qianling basah, Gusun berdiri melindunginya. Setelah itu Gusun menghampiri Yu Qianling untuk meminta maaf dan berharap ia memberinya kesempatan, tetapi ia tetap pergi. Setelah desain Yu Qianling disetujui, Gusun mengajaknya makan untuk merayakan hal ini. Yu Qianling ingin menggunakan citra Ling Yu untuk mempromosikan game kali ini. Tak disangka ia dan Gusun menyampaikan pendapat yang sangat serasi. Malam itu Yu Qianling melihat Chen Xinyi diganggu oleh pemilik rumah yang mengusirnya. Ia langsung mengancam akan menuntut wanita itu karena ia sangat paham hukum. Setelah menelepon, Chen Xinyi dibawa Yu Qianling pulang ke rumahnya untuk menginap sementara. Malam itu Gusun beralasan pekerjaan membawa barang untuk Yu Qianling dengan canggung. Ketika Chen Xinyi yang membuka pintu, Gusun terkejut mengira ia salah rumah. Tapi setelah melihat Yu Qianling keluar dengan topeng monyet, ia merasa takut sekaligus geli. Lalu ia mengeluarkan 2 cangkir minuman yang rencananya ia beli untuk dirinya dan Yu Qianling. Namun Chen Xinyi ada di sana jadi ia juga kebagian. Setelah itu ia memberikan dokumen referensi kepada Yu Qianling, tetapi ia tidak memedulikannya dan menutup pintu mengantar tamu pergi. Di dalam, Chen Xinyi melihat teh susu dan berkata pada Yu Qianling bahwa teh susu jenis ini sangat viral, harus mengantri 2 jam untuk membelinya. Hal ini membuat Yu Qianling berpikir bahwa Gusun ingin mendekatinya. Tetapi ia tidak mau memikirkan hal itu dan takut Chen Xinyi akan menggodanya, jadi ia mengalihkan pembicaraan dengan pergi mandi. Chen Xinyi masuk ke kamar tidur Yu Qianling untuk mengambil baju tidur. Tak disangka, saat ia membukanya, tumpukan baju berjatuhan berantakan memperlihatkan foto dewa cowok. Setelah dilihat baik-baik, Chen Xinyi sadar bahwa itu adalah Bos Gu dan tersenyum berpikir bahwa mereka berdua sudah ada sesuatu. Setelah itu Chen Xinyi tidak sungkan menata kembali tumpukan pakaian itu. Setelah selesai mandi Yu Qianling masuk dan melihat kamar yang bersih sambil diam-diam berterima kasih kepada Chen Xinyi. Ia mencolok USB untuk melihat dokumen yang Gusun berikan, ternyata ada kata sandi. Ia pun mengirim pesan kepada Gusun, tetapi alih-alih langsung membalas ia malah menyesap minumannya tanpa terburu-buru membalas. Berpikir bahwa Gusun ingin ia memaafkannya, Yu Qianling memasukkan kata sandi maafkan lalu berhasil membukanya. Setelah selesai, untuk membalas dendam ia pun mengganti kata sandi lalu membiarkan Gusun meraba-raba. Keesokan harinya Junnan menelepon Gusun mengatakan ada kabar baik dan kabar buruk untuknya. Kabar baiknya adalah pihak mitra Ling Yu sudah membalas dan sangat tertarik. Namun, kabar
Kabar buruknya adalah pihak kelompok Jiang Yishi sudah tahu dan ingin ada orang yang mendahului mereka. Mendengar itu, Gusun langsung mengajak Yu Qianling segera berangkat ke Beijing untuk perjalanan bisnis bersamanya. Yu Qianling yang juga baru mendengar kabar itu segera berkemas dan pergi. Chen Xinyi juga ikut memanaskan pasangan ini dengan memesankan tiket kelas bisnis agar mereka bisa duduk bersebelahan. Di sisi lain, Jiang Yishi tengah menyombongkan diri atas perbuatannya. Setibanya di sana, Yu Qianling dan Gusun berdiri menonton penampilan Ling Yu sambil berpikir dalam hati bahwa ia harus bisa memujuknya untuk bekerja sama. Setelah bertemu dengan Ling Yu, mereka berdua mempresentasikan rencana kerjasama untuk menciptakan karakter Hipel pendamping Satria dan menganggap itu sangat cocok untuknya. Namun Ling Yu mengatakan bahwa pihak perusahaannya sudah ada yang menghubungi dan jangkauannya juga bagus, jadi ia sudah menyetujuinya. Tepat saat mereka dalam posisi sulit, pemeran adegan selanjutnya bersama Ling Yu jatuh dan cedera. Karena itu Gusun mengambil kesempatan mendaftar menjadi asisten Ling Yu. Anehnya, mereka berdua bekerja sama dengan sangat baik, sehingga peluang mereka terbuka lagi. Setelah itu Gusun memperhatikan Ling Yu juga seorang gamer lalu meminta izin untuk membentuk tim dan bermain bersama dengannya. Sekali lagi mereka berhasil memberikan kesan yang baik pada Ling Yu dengan memenangkan pertandingan bersama. Jiang duduk berbicara dengan Yu Qianling, mengatakan bahwa game miliknya sedang ingin menyebarkan sifat asli karakter dunia nyata ke dalam game. Dengan demikian, kualitas Lin Yu akan terpancar dengan benar. Melihat cara Yu Qianling berbicara membuat Gusun terpesona menatapnya. Setelah selesai berdiskusi, mereka berdua pergi membeli minuman dan kebetulan Gusun melihat orang yang disukainya diam-diam sedang bersiap memesan papan ketik. Dia kemudian, saat membeli minuman dan makanan, memesankan satu untuk Yu Qianling. Saat ini, pihak Lin Yu setuju untuk bekerja sama, membuat Yu Qianling sangat senang hingga dia memeluk Gusun. Malam harinya, keduanya tiba di rumah tepat ketika kurir mengantarkan papan ketik. Gusun menerimanya lalu memberikannya kepada Yu Qianling dan mengatakan perusahaannya membayar agar ia tidak canggung dan menolak. Chen Xinyi melihat Yu Qianling kembali dan juga mendengar kabar kerjasama dengan Ling Yu lalu mengatakan bahwa ia sangat mengagumi keduanya. Keesokan harinya perusahaan mereka mengadakan rapat untuk melihat departemen mana yang akan menerima anggaran tertinggi. Pihak Jiang Yishi dan Gusun secara bergantian mempresentasikan proyek mereka. Akhirnya, departemen bisnis 9 tim Gusun yang memenangkan. Setelah rapat selesai, Gusun langsung mencari Yu Qianling mengajaknya pergi tim building. Sesampainya di sana, Junnan kebetulan bertemu gadis cantik seperti bidadari yang membuat hatinya langsung luluh saat melihatnya. Semua orang masuk untuk bermain, tetapi Gusun dan Yu Qianling tidak satu tim. Setelah bermain sebentar, melihat tim Yu Qianling terlalu lemah, Gusun menawarkan diri untuk bergabung dengan tim Yu Qianling. Berada di tim yang sama, tim Yu Qianling menjadi sangat kuat dengan kehadiran Gusun. Sementara itu, Junnan dikalahkan, tetapi sebelum jatuh ia tidak lupa meminta nomor telepon gadis yang disukainya. Malam itu semua orang pergi merayakan kemenangan departemen kali ini. Di sana, Chen Xinyi mengatakan kepada Yu Qianling bahwa ia sudah menemukan teman sekamar dan akan segera pindah. Yu Qianling sedikit sedih mendengarnya karena ia akan kehilangan asisten beres-beres yang andal. Duduk di sana, ia mengatakan bahwa ia sangat mengagumi cara kerja departemen bisnis 9. Namun Gusun memotongnya dan mengatakan bahwa upaya kali ini juga termasuk Yu Qianling menyelesaikan bersama semua orang. Setelah itu ia mengajak Yu Qianling untuk bekerja di departemennya dan mengatakan bahwa semua orang membutuhkannya. Semua orang di departemen juga menyukai dan mengatakan ingin Yu Qianling bergabung dengan mereka di departemen 9. Tiba-tiba Jiang Yishi muncul dan tidak lupa menyindir Gusun yang pandai merayu orang-orangnya untuk bekerja di sana. Gusun yang mendengarnya tidak ambil pusing dan langsung menghampirinya untuk beradu ketangkasan dengan Jiang Yishi. Keduanya memutuskan untuk melempar anak panah menentukan menang dan kalah. Gusun menunjukkan jurus 100 kali lemparan 100 kali kena, yang sekaligus memberikan pelajaran kepada Jiang Yishi agar tidak pernah meremehkan orang lain. Namun Jiang Yishi yang berdarah panas karena kalah, masih ingin berdebat dengan Gusun, tetapi segera dihentikan oleh semua orang, lalu mereka bubar. Yu Qianling mengantar Gusun pulang, ia kesulitan memasukkan Gusun ke mobil, hingga ketika ia menarik sabuk pengaman untuk Gusun, bibir mereka nyaris bersentuhan. Seolah-olah Yu Qianling juga merasakan perasaan tertentu terhadap Gusun. Keesokan harinya, departemen Gusun belajar tentang strategi promosi untuk Jielu. Semua orang berdiskusi bersama untuk menghasilkan rencana. Pada saat yang sama, karena Yu Qianling adalah bagian dari departemen bisnis 1, ia masih harus bekerja di sana. Yu Qianling telah dipromosikan menjadi pemimpin tim. Kebetulan Gusun bertemu Yu Qianling di lift dan mengucapkan selamat atas promosinya. Keduanya sampai di kamar pas, ada kecoa yang lewat membuat Yu Qianling ketakutan dan melompat ke pelukan Gusun. Ibu Yu Qianling keluar dan terheran-heran melihat putrinya.
putrinya. Ketika Yu Qianling memperkenalkan Gusun sebagai atasannya, ibu Yu Qianling langsung menjabat tangan dan menyambutnya dengan gembira, tampak sangat ingin menjodohkan putrinya. Selain itu, keesokan paginya ia bahkan memanggil Gusun untuk datang ke rumah putrinya. Gusun membawakan sarapan dan bahkan memijat ibu Yu Qianling, membuat ia sangat terkesan dengan atasan putrinya ini. Tak hanya itu, Gusun pun tidak canggung dan ikut mengobrol, membuat Yu Qianling hanya bisa terdiam kaku. Ditambah lagi, setelah mengobrol baru diketahui bahwa ibu Gusun dan ibu Yu Qianling adalah teman sekelas. Begitulah, hubungan antara ibu Yu Qianling dan Gusun semakin akrab, membuat Yu Qianling berpikir saat itu ia sudah menjadi anak angkat. Setelah selesai, ibu Yu Qianling juga harus pulang untuk merawat kakek. Tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk bersikap sopan, Gusun segera mengantar ibu Yu Qianling untuk mencari taksi. Kembali ke rumah, kecoa kembali mengganggu Chen Xinyi dan Yu Qianling. Gusun segera mengejar untuk memberantas kecoa tersebut. Ia membuka lemari pakaian dan hampir melihat fotonya di sana. Yu Qianling buru-buru menutupnya kembali. Akhirnya Gusun berhasil menemukan dan membasmi kecoa itu. Pindah adegan di malam hari, saat Yu Qianling pulang sehabis berbelanja, ia menyadari ada seseorang yang mengikutinya. Ia langsung berlari ke lift lalu naik ke apartemennya. Tetapi lampu koridor saat itu mati total, membuatnya semakin takut dan berlari mengetuk pintu apartemen Gusun. Begitu Gusun membuka pintu, ia langsung memeluknya dan mengatakan dengan takut bahwa ia merasa ada yang mengikutinya. Mendengar itu, Gusun mengajaknya turun untuk memeriksa kamera keamanan, tetapi entah mengapa kamera di lantai itu terkena virus dan tidak bisa dilihat. Demi keamanan, mereka pergi ke kantor polisi untuk melapor. Di sana polisi mengira mereka adalah sepasang kekasih dan menasihati Gusun agar tidak membiarkan pacarnya berjalan sendirian. Dalam perjalanan pulang, karena khawatir pada Yu Qianling, Gusun mengatur tombol panggilan darurat di ponsel Yu Qianling dengan nomornya. Setelah itu, ia memeriksa kamar Yu Qianling lagi lalu menggantung beberapa baju di sana agar si penguntit berpikir ada pria yang tinggal di sana. Hal ini membuat Yu Qianling sangat terharu dengan perbuatan Gusun. Keesokan harinya, saat bersiap-siap untuk berangkat kerja, Yu Qianling bertemu lagi dengan Tang Xin, kakak laki-laki sekaligus teman masa kecilnya. Hari itu ia ada urusan di sekitar sana, jadi sekalian mampir menjenguknya. Tepat pada saat Gusun turun dan melihatnya, ia mengira ada seseorang yang sedang merayu Yu Qianling. Ia pun langsung mengaku sebagai pacarnya dan mengajak Yu Qianling berangkat kerja. Namun, Tang Xin ini juga termasuk orang yang mahir berakting. Ia berkata bahwa ia menderita miokarditis untuk mendapatkan simpati Yu Qianling sehingga ia pergi bersamanya. Sesampainya di perusahaan, Yu Qianling bertemu lagi dengan Tang Xin. Tang Xin memesan pakaian dalam, lalu berkata bahwa jika Yu Qianling merasa canggung, ia bisa makan siang dengannya di lantai 1 perusahaan. Pada titik ini, Yu Qianling tidak bisa menolak dan berpikir lebih baik bertemu untuk bicara terus terang. Gusun mendengar berita ini dan segera turun untuk mengganggu, agar kakak laki-laki basah kuyup itu tidak merayu krusnya. Di sana, Gusun terus menunjukkan kasih sayang bahwa ia adalah pacar Yu Qianling. Dari berpegangan tangan hingga berpelukan membuat Tang Xin kesal melihatnya. Setelah itu Gusun sengaja menumpahkan makanan ke baju yang dibelikan Tang Xin untuk Yu Qianling lalu mengajaknya pergi mencuci, agar bisa kabur dari acara makan itu. Sore harinya, saat Yu Qianling sedang bekerja, kamarnya tiba-tiba korslet, ia menjadi sedikit khawatir dan menelepon Gusun. Tapi saat itu Gusun sedang membantu tim keamanan gedung memperbaiki kamera, jadi tidak tahu. Tepat saat itu Tang Xin datang untuk pamit karena besok ia akan kembali ke kampung halaman. Melihat kamar Yu Qianling mati lampu, ia segera menelepon tukang untuk memperbaikinya. Saat ini, Gusun sudah selesai dan melihat 6 panggilan tak terjawab, ia pun bergegas kembali ke kamar Yu Qianling. Adegan sandiwara pura-pura pacaran mereka berdua pun berlanjut, membuat kakak laki-laki itu muak dan pulang. Gusun pun dengan sopan mengantar Tang Xin sampai ke bawah. Secara kebetulan, ia melihat satpam gedung terus memandang ke arah kamar Yu Qianling. Gusun menghampirinya, dan satpam itu berkata bahwa ia mengenakan pakaian biasa untuk mengawasi kasus laporan Yu Qianling. Merasa ada sesuatu yang mencurigakan tentang pria ini, Gusun memberitahu Yu Qianling dengan suara keras bahwa ia akan pergi untuk perjalanan dinas yang jauh dan menyuruhnya berhati-hati di rumah. Sesuai dugaan, satpam mesum itu terjebak dan menyelinap masuk ke kamar Yu Qianling dengan niat jahat. Gusun pun muncul dan menangkapnya lalu membawanya ke kantor polisi. Kasus tersebut akhirnya terselesaikan. Pindah adegan keesokan harinya, Jiang Yishi sudah jadian dengan pacar duanya yang ia temui saat menembak, jadi ia mengajak semua orang untuk bertemu dengannya. Mendengar kabar bahwa Jiang Yishi dan Feng Ning sudah pacaran, Yu Qianling dan Hong Yao merasa sedih karena krus mereka menyukai orang lain. Yu Qianling pun mengajak Hong Yao minum untuk menghiburnya. Ia berkata bahwa yang harus ditakuti adalah kekurangan uang dan makanan, bukan kekurangan pria. Sementara itu, Chen Yisha yang berada di sana menyampaikan pesan Gusun kepada Yu Qianling bahwa Gusun sangat menyukainya. Namun, Yu Qianling menjawab bahwa itu hanya masa lalu dan saat ini mereka hanya rekan kerja. Keesokan harinya di tempat kerja, setelah Yu Qianling selesai berdiskusi pekerjaan dengan Gusun,
ada urusan di ruang kerjanya nomor 1 sehingga ia kembali ke sana. Saat lewat, ia melihat rekan kerjanya merusak keyboard dan Yu Qianling menyuruh Chen Yixia untuk menggantinya. Mendengar itu, Chen Yixia mengatakan bahwa keyboard yang sebelumnya dibeli oleh Gusun untuk Yu Qianling. Karena Lien baru bilang begitu, saat di ruang kerja nomor 1 untuk membahas pekerjaan, Han Tin menelepon lagi, tetapi dia tidak tahu. Setelah selesai, ketika dia menelepon balik dan bergegas ke sana, Han Tin berkata bahwa telah terjadi masalah dalam syuting promosi game LNGG. Dia berkata bahwa jadwal LNGG berubah, jadi waktu syuting untuk pihak mereka juga berubah dan dipercepat. Saat itu Tianlin tidak mengangkat telepon karena dia keluar untuk mengatasi situasi, jadi dia hanya bisa merekam beberapa adegan tetapi adegannya belum cukup. LNGG sudah harus pergi ke bandara. Tianlin segera datang untuk meminta maaf kepada CTM atas kesalahannya, tetapi dia tidak menyalahkan apapun melainkan menyuruhnya untuk segera memperbaikinya. Seketika ia berusaha keras bersama semua orang untuk mengatasi masalah ini, untungnya sudah terselesaikan dengan baik. Namun hal ini juga membuat Yu Tinel harus membuat pilihan untuk dirinya sendiri, yakni memilih divisi bisnis nomor berapa. Keluar untuk urusan pekerjaan, ia terus berjalan ragu-ragu memikirkan harus memilih pihak mana. Karena tidak bisa memutuskan, Yu Tinel pun percaya pada keberuntungan dan melempar koin. Saat koin jatuh dan bergulir hingga ke kaki atasannya, ia menghampiri dan berbicara dengan Yu Tinel. Di sana, sang atasan memberinya nasihat tentang pilihan tersebut karena ia sendiri pernah mengalami hal yang sama. Asalkan mengikuti kata hati, pasti tidak akan menyesal. Mendengar itu Yu Tinel seolah tercerahkan dan datang ke ruang Bos Jing untuk meminta pindah ke divisi bisnis nomor 9 tetapi tidak mendapat persetujuan darinya. Sebagian karena Yu Tinel bekerja dengan baik dan juga karena Bos Jing menyimpan dendam terhadap Gusun sehingga tidak ingin dia pergi. Untuk mendapatkan persetujuan Bos Jing, Yu Tinel menemui Hu Ming dan memintanya bekerja sama menggambar proyek untuk divisi bisnis nomor 1. Dengan begitu ia mendapat persetujuan Bos Jing keluar untuk merapikan barang-barang untuk pindah ke divisi bisnis nomor 9. Semua orang gembira menyambutnya. Sampai di perusahaan, Gusun mendengar berita bahwa Yu Tinel sedang berdiskusi dengan Su Sheng, seseorang yang diam-diam juga menyukainya, jadi Gusun keluar untuk menemui Yu Tinel. Gusun mendekat ke telinga dan berkata bahwa ia bisa mencari dia untuk berdiskusi kapan saja. Yu Tinel berpikir pasti dia cemburu, jadi ia tersenyum diam-diam lalu mengangguk. Saat sedang bekerja, kedua ibu pasangan itu mengajak mereka pergi menonton monolog malam ini. Ibu Gusun tidak memberitahu siapa orang itu kepadanya, sehingga ia menolak janji ini. Sedangkan ibu Yu Tinel mengatakan ia harus datang ke janji temu dengan Bos Gu. Ia teringat perjanjian sebelumnya yang dia katakan, jadi ia berpikir itu diatur olehnya. Sehingga ia meminta ibunya untuk membuat janji temu ini. Yu Tinel setelah itu pergi ke tempat sahabatnya untuk mempercantik diri. Setelah selesai berdandan cantik, ia pergi ke tempat janji temu menunggu Gusun datang, tetapi sudah lewat waktu janji temu, ia masih belum melihatnya. Gusun saat ini sedang sibuk membahas film promosi besok dengan Junnan. Yu Tinel sudah lama menunggu sehingga ia menelepon ibunya berharap mendapat konfirmasi ulang. Ibunya menyuruhnya jangan cemas dan tunggu sebentar lagi. Junnan di sini keluar tanpa sengaja melihat di meja Yu Tinel ada secarik catatan janji menonton komedi tunggal malam ini. Saat itu ia menelepon ibunya baru tahu bahwa orang yang ibunya maksud adalah Yu Tinel. Gusun bergegas lari ke sana tetapi saat itu sedang jam sibuk sehingga macet. Sampai malam Gusun duduk di depan rumah Yu Tinel untuk menunggunya pulang. Tetapi karena dia telah membuatnya menunggu, Yu Tinel tidak memedulikan Gusun melainkan langsung naik ke rumah. Ia masih belum bisa masuk rumah. Teleponnya kehabisan baterai sehingga Yu Tinel merasa benar-benar sial. Yu Tinel menoleh meminjam powerbank dan kotak peralatan perbaikan Gusun. Ditemani rasa kesal, ia menggedor pintu seperti orang kesetanan yang membuat tukang yang datang untuk memperbaiki pun terkesan. Setelah pintu terbuka, tukang kunci itu sekalian mendorong Gusun masuk ke dalam, lalu mengunci pintu, membantu menghangatkan hubungan kedua orang itu. Melihat pintu tidak bisa dibuka, Yu Tinel terpaksa membiarkannya tidur di rumahnya. Ia masih marah sehingga ia menyalahkan dia atas banyak hal, hanya sampai Gusun tidak sengaja tersandung dan dalam posisi berlutut. Yu Tinel baru merasa kasihan dan memaafkan dia atas kejadian hari ini. Gusun setelah itu berkeliling melihat rumah Yu Tinel, tanpa sengaja menemukan dia menyembunyikan fotonya di lemari. Menebak bahwa Yu Tinel juga punya perasaan padanya, pria ini sangat senang. Keesokan harinya ketika Yu Tinel bangun, ia melihat Gusun tidur nyenyak di sofa. Ia perlahan berjalan mendekat menatap wajahnya, lalu ditarik mendekat oleh dewa ini. Tepat saat tukang kunci itu datang dan melihat pemandangan ini, ia terkejut, membuat Yu Tinel merasa sangat malu. Keesokan harinya di kantor, Yu Tinel melihat Gusun kelelahan dan minum obat, ia pun masuk untuk bertanya dan menyentuh dahinya. Yu Tinel berinisiatif menjadi sopir mengantarnya pulang. Sesampainya di sana, karena tidak tega membangunkan Gusun, ia membiarkan dia tidur sebentar.
Mumpung ada kesempatan, Yutin latihan mengemudi mengelilingi bak air. Akhirnya ia ditegur oleh penjaga keamanan di sana karena sudah malam masih latihan mengemudi, bahkan menabrak semua tempat sampah di sana. Keesokan harinya di kantor, Wei Han mengumumkan bahwa stand pameran diambil oleh divisi proyek nomor 1. Gusun berlari mencari Jing Yushi. Bos Stella menjelaskan kepada Gusun bahwa ia sendiri adalah pengambil keputusan perusahaan, jadi ada banyak faktor yang perlu dipertimbangkan. Lagi pula, tingkat loyalitas game Cipo A tidak akan terpengaruh oleh faktor eksternal seperti stand pameran. Dia mendengarnya dan tidak tahu harus berkata apa lagi. Suasana divisi bisnis nomor 9 menjadi suram. Yutino menyemangati semua orang, berpikir bahwa video promosi belum dirilis, jadi belum diketahui siapa yang menang dan siapa yang kalah. Gusun sependapat dengan Yutino dan ia yakin kali ini semua orang akan berhasil. Video promosi akhirnya diunggah, semua orang berkumpul menunggu dengan antusias untuk melihat berita. Semua orang memberikan pujian kepada mereka, membuat semua orang bersorak gembira atas hasil positif ini. Gusun membawa informasi ini kepada Bos Stella. Dia merasa kejutan ini jauh melampaui harapan selama ini. Gusun merilis sendiri video promosi karena ingin mendapatkan stand pameran itu. Setelah beberapa saat berbicara, ia keluar dan berpura-pura bersikap dingin, tetapi kemudian berbalik dan menyuruh semua orang segera mengatur stand pameran kita. Mereka semua bersorak gembira, dengan gagah berani melangkah keluar mengambil kembali stand pameran, lalu menunjukkan pemberitahuan dari Bos Stella kepada mereka, membuat Jing Yushi kesal. Pameran setelah itu pun diselenggarakan dan menarik banyak wartawan datang untuk mengambil foto dan wawancara. Chen Xene yang berperan sebagai Lin ZH dengan gagah berani melangkah ke lantai menari, berputar-putar dengan aura yang luar biasa. Semua mata tertuju pada layar. Karakter dan dialognya sangat bagus sehingga semua orang harus bertepuk tangan kagum. Penyelenggara pameran game naik mengumumkan karakter paling populer dan penghargaan game paling populer, keberuntungan memanggil divisi bisnis nomor 9. Karakter yang luar biasa adalah Lin ZH dari asosiasi. Semua orang mencalonkan Yutino untuk menerima penghargaan. Selanjutnya, game yang kualitasnya tidak kalah dari game asing itu adalah Shielu. Malam itu setelah kembali, Gusun menawarkan diri membelikan makanan untuk Yutin lalu menyuruhnya naik duluan menunggunya. Yutino melihatnya seperti ini, berpikir apakah ia akan segera ditembak. Saat sedang gembira, lampu menyala, di atas ada tulisan Marini. Yutino mengira itu Gusun, siapa sangka ternyata Suseng yang menyiapkannya. Dia menyatakan cinta padanya tetapi Yutino menolak dengan tegas. Suseng tetap tersenyum lalu berkata jika tidak bisa lebih dari itu, jadilah teman baik. Suseng bahkan memeluk Yutino sebagai ucapan terima kasih. Tepat saat ini Gusun kembali melihat pemandangan ini, ia pun kecewa dan kembali. Sebenarnya Gusun sudah menyiapkan segalanya di rumah untuk menyatakan cinta kepada Yutino. Tetapi baru saja melihat pemandangan dia memeluk orang lain, ia menjadi putus asa. Tepat saat ini ia mengetuk pintu, Gusun langsung buru-buru mematikan lampu bintangnya. Lalu keluar membuka pintu dan mengundang Yutino masuk. Malam berikutnya saat dalam perjalanan pulang, Gusun memberitahu Yutino bahwa ia menyiapkan kejutan untuknya. Ia berkata akan membeli beberapa barang, sebentar lagi akan kembali, lalu menyuruh Yutino naik ke kamar duluan. Ia menuruti dan senang karena kali ini mungkin dia benar-benar akan menyatakan cinta padanya. Tepat saat ini rekan kerja menelepon memberitahu Gusun ada berita buruk. Ia menelepon balik Yutino menjanjikannya nanti karena ada urusan mendesak, membuat Yutino cukup kecewa. Gusun sampai di perusahaan menemui Stella dan diberitahu olehnya bahwa Wisin ingin menggugat Xiaolin dalam Shielu. Dan properti kerang penting yang ia gunakan telah menjiplak desain penting dalam game yang akan segera mereka rilis. Gusun memastikan Shielu sama sekali tidak menjiplak. Game semua orang dirilis bersamaan dengan Wisin. Mengenai gugatan mereka, Gusun mengira itu pasti persaingan yang jahat. Gusun setelah itu kembali menemui Yutino dengan suasana hati sedih. Ia tahu Gusun belum menemukan solusi, jadi ia menyemangati dan memotivasi semangatnya. Yutino menyuruhnya menunduk, lalu perlahan memeluknya. Gusun melihat itu dan membalas memeluk Yutino dengan penuh kasih sayang. Kedua orang itu setelah itu duduk bersama melihat desain karakter Gusun. Dia memberitahu Yutino bahwa ini adalah karya yang diciptakan oleh dia dan ayahnya. Ia merasa hal ini sangat sederhana, hanya perlu meminta ayah Gusun maju sebagai saksi, semua masalah pasti akan beres. Begitu mengatakan ini, Gusun kembali terdiam dan memberitahu Yutino bahwa ayahnya sudah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Kedua orang itu masuk melihat berita, menemukan orang yang mengalihkan hak cipta adalah ayahnya. Sepertinya ini sudah menjadi milik Wisin, Gusun menduga ini hanya palsu. Yutino melihatnya berulang kali tetapi tidak menemukan tanda-tanda kepalsuan pada kontrak ini. Gusun mengirim pesan memberitahu bahwa ia harus pulang sebentar, berpesan agar ia tidak panik, semua sudah diurus olehnya. Yutino bertanya kepada penjaga keamanan tentang pemilik rumah 402 pada siang hari,
tetapi ia melihat pria itu membereskan barang-barangnya lalu pergi lagi dengan suasana hati tidak menentu. Yutino cemas mengirim pesan bertanya kabar Gusun. Kembali ke kamar, ia merasa takut karena tidak tahu bagaimana kabarnya sekarang. Menelepon bertanya pada Luo Tuo, ia memberitahu bahwa biasanya jika terjadi sesuatu, Gusun akan pulang kampung beberapa hari. Tapi kali ini rasanya tidak seperti biasanya karena Gusun telah memutus semua kontak dengan semua orang. Mungkin dia sedang melakukan hal bodoh. Yutino meminta alamatnya, lalu buru-buru turun mencari Gusun. Melihat punggungnya, ia langsung memarahinya habis-habisan. Bagaimanapun juga ia adalah tulang punggung tim, tetapi malah pergi begitu saja. Tanpa berkata apa-apa, Gusun tiba-tiba melepas headsetnya karena ia belum mendengar apapun yang ia katakan. Yutino seolah mengamuk, marah, dan berbalik pergi. Gusun berlari mengejar dan menahannya, dan Yutino mencercanya. Tak disangka ia naik kereta semalaman datang ke sini untuk menemui Gusun, tetapi ia malah begitu egois. Gusun menjelaskan karena terlalu terburu-buru keluar, ia tidak membawa charger. Ponselnya mati sepanjang malam. Saat ini ia berkata dirinya selalu memikirkannya. Pemeran utama pria memilih untuk menyatakan cinta dalam situasi genting. Sebenarnya, sebelumnya ingin mengadakan acara pernyataan cinta yang sempurna disertai banyak lampu bintang. Tetapi sayangnya melewatkan kesempatan itu. Sekarang ia menegaskan lagi bahwa ia sangat menyukainya, membuat Yutino tertegun. Ia bercanda lalu memuji senyumnya sangat cantik, membuat ia sangat senang. Baru saja berniat menciumnya, ada dua anak kecil menjadi penghalang di antara mereka. Keduanya setelah itu pergi ke studio lama ayahnya, tetapi tidak menemukan petunjuk sedikit pun. Keduanya mencari Luo Tuo untuk bertemu Paman Gu karena paman ini dulunya adalah rekan ayah Gusun. Paman Gu sangat senang bertemu mereka berdua, tetapi ketika mendengar penyebutan Cipo A, wajahnya langsung muram dan menasihati Gusun untuk tidak mengikuti jejak ayahnya yang gagal. Kembali ke hotel, Yutino gembira karena karyawan memberitahu hanya tersisa satu kamar. Tetapi ketika sistem diperbarui, karyawan itu kembali memberitahu hotel masih punya 2 kamar kosong. Gusun menyuruh Yutino membereskan barang-barangnya duluan, setelah itu mampir ke kamarnya untuk bekerja. Yutino melihat itu dan menyikat gigi serta berkumur dengan sangat hati-hati. Mengingat adegan ciuman, ia kembali memulaskan sedikit lipstik di bibirnya agar lebih menggoda. Tepat setelah itu ia pergi ke kamar Gusun, membuat dia tidak bisa mengalihkan pandangan darinya saat melihatnya. Kedua orang itu mulai bekerja. Setelah mencari-cari, baru menemukan sebuah dokumen perjanjian yang perlu dimasukkan kata sandi. Dia mengetik 1972. Yutino mengira itu tahun kelahiran ayahnya, tetapi itu hanya kode yang dieksekusi pertama kali dari bahasa pemrograman C yang dirilis pada tahun 1972. Mengeklik untuk melihat perjanjian pengalihan karakter Xiolin dan properti kerang bersuara. Memang benar dia telah menjualnya. Gusun sedih karena tidak menyangka kenang-kenangan ayah dan anak itu tega dijual olehnya. Yutino menunjuk ke ikon di layar dan diberitahu oleh Gusun bahwa itu adalah perangkat lunak game dia dan ayahnya sebelumnya. Yutino mengeklik untuk melihat, baru menyadari banyak pesan yang dikirim oleh ayahnya. Dalam obrolan game dengan dia, ayahnya berbagi banyak peristiwa selama hari-hari berpisah dari ibu dan anak. Setelah Paman Gu pergi, ia memutuskan untuk menjual semua hak cipta kepada perusahaan game itu termasuk karakter Xiolin dan kerang laut. Para dewan saat ini membujuk Stella untuk segera menjual Xielu agar tidak merugi. Saat ini tim pengacara dari Wisin sudah menunggu di lantai bawah. Baru saja akan menelepon, dia masuk, membagikan kepada semua orang bukti yang menunjukkan siapa yang memegang hak cipta. Ternyata tadi malam Yutino telah menemukan bahwa ayahnya mengirim pesan yang mengatakan setelah sampai di perusahaan, ayahnya baru menyadari bahwa pihak sana tidak mengizinkannya berpartisipasi dalam proses eksploitasi dan pengembangan. Saat itu mereka juga telah menandatangani perjanjian pembatalan kontrak. Semua ini diciptakan ayah untuk Gusun, hanya diperuntukkan baginya. Jadi, sejak awal hingga akhir, hak cipta tetap berada di tangan semua orang. Yutino mengumumkan kabar baik yang membuat divisi bisnis nomor 9 bersorak gembira. Ayahnya telah menggunakan nama Gusun untuk mendaftarkan hak cipta, yang dianggap sebagai hadiah dari seorang ayah untuk anaknya. Yutino datang mengetuk pintu kamar Gusun, tetapi dia terlalu lelah sehingga tertidur pulas. Yutino dengan lembut menyelimutinya dengan jaket, setelah itu memandanginya dengan saksama. Tiba-tiba Gusun bangun, menariknya mendekat ke arahnya. Tepat saat ini Wei Han muncul, tetapi dia sedang mengalami realitas virtual sehingga tidak melihat pemandangan tadi. Malam itu Gusun mengetuk pintu kamar Yutino, ia sedang berbicara dengan temannya dan terdengar olehnya. Yutino menarik Gusun mendekat ke pintu untuk menunjukkan dirinya. Gusun juga memeluk erat, tetapi di tengah-tengah malah bernyanyi dan mengatakan sampo Yutino agak menyengat. Ia meminjam pengering rambut, tetapi Yutino dengan penuh
penuh kasih sayang mengeringkan rambutnya untuknya. Gusun memberikan semua kata sandi padanya, meskipun ia tidak membutuhkannya, tetapi ia suka bersikap proaktif. Dia menggenggam tangannya menyatakan cinta, membuat ia malu sehingga ia berinisiatif menciumnya. Keduanya pun berciuman sangat mesra. Malam itu divisi bisnis mengadakan pesta. Karena Yutinol tidak terlihat hadir, semua orang pun bertanya. Diketahui dia sedang merayakan ulang tahun temannya Huang Jie. Tepat saat ini Yutinol membawa kue ulang tahun dan kebetulan di restoran yang sama. Jadi semua orang mengajak bergabung. Huang Jie melihat terlalu banyak orang, takut tidak bisa menjamu semua. Tetapi Gusun yang mentraktir hari ini, jadi mereka bisa memesan sepuasnya. Gusun memamerkan bahwa ia sudah punya pacar, sehingga semua orang ingin ia membocorkan seperti apa orangnya. Melihat ekspresi malu Yutinol saat itu, Gusun ingin merahasiakannya. Ia bahkan mengatakan bagaimana pacarnya persis seperti tipe idealnya, membuat Yutinol sangat senang. Setelah itu semua orang memotong kue tart dan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Huang Jie. Karena tidak punya foto dengan pacarnya, di akhir pesta bos Gu kita mengangkat ponselnya selfie dengan Yutinol untuk menegaskan perasaannya. Keesokan harinya di kantor, melihat Suseng mendekat berbicara dengan pacarnya agak lama, Gusun datang memisahkan mereka berdua. Ia mengutus Suseng untuk bekerja sementara dia sendiri secara pribadi memberikan setumpuk dokumen kepada Yutinol. Ketika dibuka, ternyata isinya adalah semua pesan yang memintanya untuk sarapan. Ketika laci pertama ditarik, itu adalah beragam kue yang telah disiapkan khusus oleh pemuda itu. Ketika laci kedua ditarik, itu adalah beragam minuman. Dia juga secara khusus menyiapkan cangkir baru untuk gadis itu, bahkan cangkir pasangan untuk mereka berdua. Mengambil kesempatan saat tidak ada orang, Gusun menggenggam tangan Yulin. Malam itu, mereka berdua bersama-sama masuk ke dapur untuk memasak. Gusun bertanya pada Yulin apakah dia ingin mencoba bidang ilustrasi ide untuk perusahaan. Melihat ini sebagai peluang, Yulin segera setuju. Junnan saat ini kembali dan merasa cemas ketika mengetahui Yulin ada di sana. Dia khawatir tidak baik jika Gusun sekarang punya pacar, Yulin, di sini. Jadi dia secara halus menyuruhnya pulang. Namun kali ini Gusun menggenggam tangan Yulin secara terbuka mengklaim bahwa mereka berdua sedang berpacaran. Junnan juga tidak terlalu terkejut dengan hal ini. Keesokan harinya Gusun mengantar Yulin berangkat kerja, bahkan berani bergandengan tangan berjalan naik ke kantor. Huang Jie melihatnya lalu menghampiri dan menyalahkan Gusun karena mengira dia sedang menindas temannya. Mengingatkannya bahwa dia adalah seorang bajingan sehingga membuatnya kesal. Gusun kali ini ingin Yulin agar mengumumkan secara terbuka hubungan asmara mereka berdua. Jika tidak, seluruh perusahaan akan menganggapnya sebagai bajingan yang brengsek. Tanpa ragu Yulin langsung mengumumkan secara terbuka hubungan asmara mereka berdua. Setelah itu Yulin menyebutkan masalah Junnan dengan Shin Yin. Memang saat itu dia mabuk sehingga mengucapkan kata-kata dari lubuk hatinya kepada pria itu. Anggap saja lega karena kisah cinta rahasia juga berakhir di sini. Pasti satu hal Junnan akan menolak. Malam itu Gusun masuk kamar mencari Yulin. Melihat piyama baru yang dibeli gadis itu, pemuda itu mulai memikirkan hal-hal gelap lalu menelan ludah berulang kali. Ketika pemuda itu turun membeli minum, Yulin di atas mencoba gaun tidur baru yang sangat menawan. Sedang melihat dirinya di cermin, Han Tin menelepon meminta Yulin segera mengirimkan berkas dokumen Lindsay karena dia lupa membawa laptop pulang. Gadis itu mampir ke tempat Gusun untuk meminjam. Kebetulan saat itu ibu Gusun datang berkunjung dan menemukan ada seorang gadis berpakaian seksi di rumah putranya. Gadis itu tergesa-gesa menyampirkan jaket dan berkata bahwa dia adalah tetangga Gusun. Tapi tanpa perlu diperkenalkan, ibu itu juga tahu kalau dia adalah Yulin. Bukannya mencela cara berpakaiannya yang terbuka, malah memuji bahwa tubuhnya indah. Ketika kedua kerabat itu sedang duduk minum teh dan berbincang, ibu itu bertanya apakah mereka berdua berencana menikah muda. Gusun saat itu kembali jadi ibunya mengundang Yulin untuk tinggal dan makan. Gadis itu setuju dan meminta izin untuk kembali ke kamar berganti pakaian. Gusun menunggu siap-siap dan berpesan pada pacarnya jika ibu bertanya, katakan saja mereka berdua bekerja di perusahaan teknologi. Jangan menyebutkan apapun tentang game karena ibu sama sekali tidak suka. Namun setelah kembali ke rumah ibunya telah mengetahuinya dan bahkan melarangnya menyebut-nyebut ayahnya. Menyuruhnya pergi lalu dengan marah kembali. Malam beberapa hari kemudian Yulin mengirim pesan menanyakan kabar Gusun apakah ibunya sudah mereda amarahnya. Tetapi masih belum ada kemajuan. Dia juga sedang sibuk menyelesaikan proyek sehingga menyuruh gadis itu makan dulu. Maka gadis itu mengirim pesan dengan ibu Gusun. Tepat keesokan paginya ibu Gusun telah mengetuk pintu rumah Yulin. Gadis itu menyalakan mode munafik pura-pura menangis lalu mengatakan bahwa mereka berdua sudah putus. Ditanya alasannya, gadis itu berbohong bahwa Gusun sibuk dengan pekerjaan dan tidak peduli padanya. Namun ibu Gusun dengan mudah mengetahui trik itu sehingga tidak mudah tertipu. Ibu itu menuntut untuk pulang jadi Yulin memeluknya menahan agar ibu dan anak itu berbaikan. Gusun saat itu muncul berkata ingin menunjukkan sesuatu yang penting kepada ibunya. Itu adalah buku catatan yang ditulis oleh ayahnya saat masih hidup, menceritakan tentang karakter bernama
bernama Xiao Lin yang juga merupakan kisah tentang dirinya sendiri. Di dalamnya tertulis semua kata-kata penyesalan karena sebenarnya dia masih sangat mencintai keluarganya. Ibunya pernah menangis sangat banyak karena takut dia akan seperti ayahnya, mencurahkan seluruh tenaga dan pikiran untuk pekerjaan lalu meninggal dan meninggalkan ibu sendirian membesarkan anak. Gusun berjanji tidak akan membiarkan hal itu terjadi dan akan hidup dengan baik untuk menjaga kedua wanita yang dia sayangi, tetapi ibunya masih belum mau menerima sehingga pulang. Pindah adegan di bawah basement mobil perusahaan saat mereka berdua sedang bergandengan tangan pulang lalu bertemu Su Sheng. Dia juga bukan orang yang suka bergosip, jadi dia dengan lembut memberi selamat kepada mereka berdua. Lanjut berjalan lalu bertemu 3 rekan kerja yang sedang mengintip dan mengintai. Kedua tokoh utama pura-pura bertanya apa yang mereka lakukan di sini. Mereka menyebutkan 2 pasangan yang sedang sembunyi-sembunyi di kantor. Yang pertama adalah Junnan dan Xin Yi karena pernah melihat mereka melakukan sesuatu di ruang rapat. Ketika ditanya tentang pasangan yang lain, tidak lain adalah Gusun dan Yulin. Dikira hubungan mesra rahasia mereka berdua tidak ada yang tahu. Tetapi Wei Han sebelum memakai kacamata virtual reality telah melihat adegan mereka berdua berciuman. Han Tin melihat mereka berdua bergandengan tangan saat membuat kopi. Ying Jun melihat mereka berpelukan sebelum mulai bekerja. Menunggu ketiga orang itu pergi, Nan Zheng dengan berani memberikan ciuman terbuka kepada pemeran utama wanita. Setelah itu Gusun langsung menemui Direktur Zhang dari Walter dan menanyakan tentang akuisisi perusahaan Hieplu dan apa langkah selanjutnya. Dia berkata sengaja melakukan itu agar Gusun bergabung dengan Walter. Gusun mengajukan syarat jika dia bekerja di sana, dia harus diberi saham game itu dan jangan repot-repot mengakuisisi perusahaan hiburan Exi. Kembali ke Exi, dia bertengkar hebat dengan Stella tentang penjualan game ke Walter. Setelah itu dia melangkah keluar mengumumkan akan membawa seluruh departemen bisnis nomor 9 dan Hieplu ke Walter saat kedua tokoh utama sedang menunggu lift. Yulin bertanya kepada Gusun tentang keputusannya saat itu. Tidak hanya membuat rekan-rekan di departemen nomor 9 kesal tetapi juga bertentangan dengan tujuan awal yang telah dia tetapkan. Tetapi apa yang telah Gusun putuskan tidak ada yang bisa mengubahnya. Maka gadis itu ngambek tidak mau berangkat kerja bersamanya lagi. Dia tiba di meja kerja dan melihat makanan yang telah Gusun siapkan dengan perhatian untuknya. Tetapi karena sedang marah, dia membawanya ke ruang kerja untuk dikembalikan padanya. Melihat surat perjanjian di mejanya dengan perusahaan Walter semakin membuatnya sedih. Maka malam itu dia pergi minum alkohol dengan Xin Yi untuk meluapkan semua kesedihan dan mabuk. Setelah itu dia pulang dalam keadaan mabuk berat, tidak bisa membuka pintu sehingga berteriak-teriak dan memeluk tiang. Gusun datang untuk peduli tetapi gadis itu mendorongnya karena merasa dia menyebalkan. Setelah muntah-muntah, gadis itu tertidur di sofa. Yang dia tahu adalah keesokan paginya dia terbangun sudah berada di ranjang Gusun. Keluar untuk melihat, dia sedang menahan diri tidur di sofa. Dia buru-buru mengambil barang-barang lalu pulang dalam diam, tidak mau peduli padanya lagi. Ketika dia keluar dari pintu, dia menerima kembali semua barang yang pernah dia berikan kepada Yulin. Dikembalikan semua oleh gadis itu benar-benar menyebalkan. Setelah itu di kantor Yulin menyerahkan gambar Lindsay yang dikombinasikan dengan beberapa elemen barat tetapi merasa tidak bisa menggambar lebih baik lagi. Dia tahu pasti tingkat keahliannya lebih dari itu tetapi itu hanya karena dia tidak ingin mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Karena masih kesal dengan Gusun, Yulin menelepon pihak restoran tempat dia memesan janji sebelumnya untuk membatalkan tetapi mereka bilang tidak bisa. Gusun datang ingin mengajak pacarnya pergi makan di restoran itu tetapi gadis itu berbohong bahwa dia sudah membatalkan janji dan menghindarinya untuk masuk bermain game dengan Stella. Saat ini Yulin baru tahu nama panggilan Stella adalah Taihu. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Queen Peson sedangkan hot boy kampus adalah Gusun. Ternyata mereka sudah saling kenal sejak lama. Malam itu saat pulang, Yulin ngambek tidak mau diantar oleh Gusun, memilih naik sepeda umum. Setelah itu Yulin pergi ke restoran makan sendirian 2 porsi sepuasnya dan melampiaskan amarah pada Gusun. Di sini dia melihat Manajer Zhang dan Manajer Wang sedang duduk makan dan membicarakan semacam konspirasi. Keesokan paginya ketika perwakilan perusahaan Hieplu sedang membahas pekerjaan dengan Manajer Zhang, Yulin masuk. Dia mempertanyakan apakah orang-orang dari Hieplu yang datang ke sini sudah memberitahu Stella. Mengatakan bahwa Manajer Zhang ini sangat licik tetapi Gusun berdiri membantahnya karena takut membocorkan rencana. Mereka berdua bertengkar. Gusun menyebut tentang istilah dalam game yang membuat Yulin teringat pada strategi tahap akhir yang tidak boleh diungkapkan. Mengerti isyarat rahasia ini, Yulin pun ikut duduk dan berakting dengan Gusun, mengikuti arus mengatakan kata-kata untuk mengambil hati Manajer Zhang itu. Malam itu setelah kembali ke rumah, Gusun harus menjalani hukuman berlutut di atas keyboard sambil memohon pada pacarnya agar tidak marah lagi padanya. Berharap dia mengerti bahwa dia tidak mengatakan yang sebenarnya karena takut dia tertekan. Yulin juga menceritakan apa yang dia saksikan, tahu bahwa Gusun sudah lama menyadari niat jahat Manajer Zhang itu dan sedang mencari cara untuk memperpanjang waktu.
Jika setengah bulan kemudian dia berubah pikiran tidak mengikuti Walter lagi, pasti manajer Jiang akan memulai kembali rencana akuisisi AC. Pertengkaran dengan Stella juga merupakan bagian dari rencana. Sedangkan orang kunci yang menentukan kemenangan adalah manajer Jiang Yushi. Tapi masih harus dilihat apakah dia mau membantu atau tidak baru menjadi masalah. Setelah itu mereka berdua saling berciuman bertubi-tubi untuk menebus pertengkaran beberapa hari ini. Keesokan harinya Gusun dan Stella menemui ketua Gu untuk bernegosiasi. Dia merasa pendapatan Hieplu masih banyak faktor yang tidak memuaskan sehingga akan pelan-pelan diteliti lebih lanjut. Saat ini Jiang Yushi muncul menggunakan pendapatan Departemen Bisnis nomor 1 sebagai syarat. Jika tidak cukup dia akan menggunakan persentase dari total pendapatan proyek untuk bernegosiasi dengan ketua Li. Terlihat meyakinkan sehingga ketua Li setuju dengan kesepakatan itu. Setelah kejadian ini hubungan Gusun dan Jiang Yushi menjadi lebih akrab. Sementara di sisi lain karena ada sedikit masalah, Xin Yi pindah ke Departemen Proyek nomor 1 untuk bekerja. Yulin bertanya dan diberitahu bahwa karena masalah mencari sumber investasi untuk proyek baru, Gusun dan Junnan sangat sibuk. Sekarang jika mereka bisa membantu menemukan bukti manajer Jiang bersekongkol dengan manajer Wang, mereka bisa membongkar konspirasi itu. Setelah diteliti, mereka menyadari bahwa biasanya hal-hal penting di sana akan diserahkan kepada orang kepercayaan bernama Sopir Z. Setelah itu kedua gadis itu mengintai sopir Z di basement parkir lalu berakting dengan mengatakan bahwa manajer Wang telah menggunakan namanya untuk mendaftarkan sebuah perusahaan. Tujuannya adalah untuk mendekati dan mengambil bukti penting dari tangan sopir itu. Setelah itu ada panggilan telepon masuk untuk Gusun melaporkan bahwa Tuan Zhao telah mengingkari janji menjual semua saham kepada Walter. Saat ini Walter memegang lebih banyak saham daripada mereka. Oleh karena itu seluruh tim bergegas mencari investor baru. Setelah beberapa saat Gusun akhirnya menemukan Tuan Lusin yang juga merupakan sahabat ayahnya di masa lalu. Setelah itu mereka mengadakan pertemuan pertukaran dengan investor baru. Berkat mitra ini Gusun dapat membangkitkan AC dan membawa semua orang menuju kejayaan. Keesokan harinya Gusun bersusah payah menyiapkan hadiah tahun baru untuk calon mertuanya tetapi tidak diizinkan berkunjung sehingga terlihat agak kesal. Untungnya gadis itu tahu cara membujuk pacarnya sehingga dia pun mereda. Ibu Yulin ketika mendengar kabar putrinya berpacaran dengan Gusun cukup senang. Gusun bahkan diizinkan oleh calon ibu mertua masuk ke grup obrolan keluarga. Dia sangat aktif berinteraksi dan mengucapkan selamat tahun baru kepada semua orang di sana. Di saat tahun baru karena ingin membuat kejutan untuk Yulin, Gusun mendatangi rumahnya. Ingin menguji calon menantu, keluarganya menyusun rencana. Seluruh keluarga berakting makan dengan imajinasi untuk mempersulit Gusun. Ayah sangat menyukai Gusun tetapi karena tanggung jawab seorang ayah, dia berusaha memenuhi tanggung jawab menguji menantu. Ingin melihat bagaimana sikapnya dan seberapa tulus dia. Untuk membuktikan perasaannya pada Yulin, Gusun menyerahkan seluruh hartanya untuk menambah kepercayaan termasuk hati seorang pria yang dimabuk cinta. Malam itu Gusun diizinkan tidur di rumah Yulin. Bahkan menyempatkan diri mencium gadis itu dengan mesra. Pagi keesokan harinya baru membuka mata sudah melihat calon ayah mertua duduk menunggu di sana. Setelah itu dia bahkan memasak sarapan untuk seluruh keluarga Yulin dan melakukan berbagai pekerjaan rumah tangga. Setelah menyiksa calon menantu dengan puas, akhirnya keluarga Yulin menerimanya. Kali ini dia mencium gadis itu secara terbuka di depan pintu rumah seperti untuk membalas ujian ketulusan dari keluarga mertuanya itu. Setahun kemudian perusahaan Gusun dan Yulin sukses besar. Mereka mengadakan upacara peringatan juga untuk berterima kasih kepada rekan-rekan yang telah berjuang bersamanya untuk mendapatkan karir seperti hari ini. Mereka akan terus berusaha bersama untuk proyek-proyek di masa depan dan berharap segala yang baik akan datang. Pasangan Junnan dan Xin Yi juga sudah bersama dan sangat bahagia. Akhir film kedua tokoh utama bergandengan tangan membicarakan rencana kemajuan dalam waktu dekat ketika mereka saling mendampingi. Dan film sampai di sini saja. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa tekan like dan subscribe untuk menambah motivasi bagi kami ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.